Baik, sekarang kita ada di Museum Balak Lompoatung Minasa Goa. Dia adalah salah satu peninggalan sejarah ya. Ya, saya akan masuk ke dalam dan tanpa perlu menunggu lama lagi, kita coba masuk ke dalam. Ada apa sih yang ada di dalam? Kita lihat. Sudah ada orang beberapa ya, banyak sih, bukan beberapa. Ada anak kecil, ada kecil. Sini ada beberapa, bahkan beberapa lagi saya. Ada macam-macam pernak-pernik khas rumah kapal. Ada songkok, sarung, sama dompet ya ini. Kipas. Ada boneka Barbie juga, tapi modelnya sudah diganti menjadi, entahlah boneka Barbie atau bukan, tapi modelnya mirip boneka Barbie. Pakaikan baju khas Makassar. Pak, tak berapa begininya Pak? Begininya berapa? 75. Kalau ini apa namanya Pak? Harganya 75 pemirsa yang begininya. Songket katanya. Ya, mungkin harga-harga yang lain tidak terlalu jauh ya. Agak malu bertanya karena tidak beli. Baik, kita lanjut aja ke dalam. Visit Makassar. Bantuan kunci. Peresmian oleh Profesor Dr. Haryati Subagio. Ada beberapa foto pada masanya. Dan ada makam tadi mana sekarang ya makamnya. Ini juga ada sumur, tapi sekarang saya tidak tahu di mana sumurnya. Dan sepertinya ini adalah ruangan pengantin ya, ketika malam mepancing kalau tidak salah. Khas merah-merah. Ada peralatan tari. Sini ada kotak kaca. Ini ada di Malaysia, satu Malaysia, Malaka Maju 2010, entah apa ini. Mungkin raja waktu itu ya. Haji Andi Mapagiling Kareng Karwisi. Dan ada potret Balak Lompo pada saat itu, pada masa melampau ya. Foto ini keramik, porselen, replika kapal pinisi, dan kembali ada boneka Barbie, boneka mirip Barbie yang dipakaikan baju khas Sulawesi Selatan. Ada beragam badik.
parang juga ada, yang besar dan kecil. Nah, sejarah. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Kita akan lanjut ke kotak amal. Mungkin untuk siapa saja yang ingin menyumbang ya, memperbaiki bangunan sejarah ini. Biasanya di sini pengantin akan duduk, kemudian datang beberapa orang, satu persatu datang untuk memberikan sejenis air, seperti air begitu, kemudian menyapukan ke tangan kedua mempelai, mungkin seperti restu lah gitu kan, kurang lebih begitu ya. Saya juga kurang tahu, jadi sepertinya sudah cukup ya. Kita beralih ke ruangan yang lainnya. Ada batu-batuan, ada juga buku, jual, saya kurang tahu sih apa ya ada pada sana. Saya sudah kurang mengerti juga masalah batu. Ada buku sejarah Parigi, Sultan Abdul Jalil. Datuk Museng dan Mai Padepati dan baik lanjut saja. Assalamualaikum. 270 dia udah kena 2 sama 1 3. Nah, memasuki ruangan ini saya rasa sedang berada dalam perjamuan ya. Biasanya kalau di kampung saya, Biar lu gampang hitung, yang hitung model pernikahan kalau ada resepsi seperti ini. Tapi sebelum saya membahas itu, di sini tempatnya ada peta Indonesia. Sudah cukup tua kelihatannya. Peta kerajaan Goa dan daerah-daerah yang mengakui kekuasaan sampai tahun 1660 hingga tahun 1659. Sultan Goa diakui sebagai pelindung umat Islam di Maluku. Wow, hebat ya. Lihat daerah cakupannya. Sini. Oh, luas ya. Sangat luas. Baik, beralih ke kotak lainnya. Sini ada bermacam-macam adik. Ada juga logo, kurang tahu ya apa logo apa bukan, simbol. Tapi ini berbentuk ayam, satu merah, satu kuning. Tengahnya ada kayak mata tombak ya. Entahlah. Ada foto-foto juga nih. Foto badik dan parang. Jenis senjata badik. PKN Stiparta Malatia Makassar 2006. Beralih ada ke kotak selanjutnya. Di sini ada meriam. Cukup tua, sangat tua. Lihat ada sepertinya sudah berkarat dan tidak utuh lagi. Kan topang oleh kayu. Pistol VOC 1602. Ini apa ya? Saya kurang tahu sih, mungkin pegangannya. Mungkin peluru meriamnya. Wow. Kelereng ya, yang kecil-kecil. Ini senjatanya. Ribet ya perasaan senjata zaman dulu. Nah, ini dia tombaknya. Wow. Subhanallah. Ini ada parang lagi ya, badik. Jenis-jenis senjata tradisional tombak. Tertulis di situ. Macam-macam tombaknya, ada yang besar, ada kecil, paling besar. Baik, sebelum kita masuk ke ruangan ini, saya akan menjelajahi ruangan ini dulu. Sini ada baju-bajuan, pakaian-pakaian. Ini apa ya? Sulampe dipakai oleh penunggu jenazah raja sebanyak 18 orang, 9 orang setiap sisi jenazah. Kain tersebut diletakkan di pundak. Oh ya, mungkin mirip selendang ya? Bukan, maksudnya nih
merek selempangan yang dipakai oleh Miss Universe ya. Payung lalang sipue terbuat dari daun lontara, fungsinya dipakai pada saat pelantikan raja-raja goa. Wow. Oh iya ya, unik. Payungnya lihat nih, mirip daun teratai. Maksud saya mirip daun talas. Kenapa teratai juga? Modelnya ya mirip daun talas. Payung lalang sipue terbuat dari daun lontara, fungsinya dipakai pada saat pelantikan raja-raja goa. Picture showing when the last king of Goa was coronation with great ceremony and full regalia on April 25, 1947. Sini tertulis foto pelantikan Raja Goa 36. Andi Idio Daeng Matawang Kareng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididin tanggal 25 April 1947, tapi saya tidak menemukan foto di sini di dalam. Oh mungkin yang ini. Inilah beliau Raja Goa ya ke 36. Wow, pakainya ya berbeda. Dan ini dia payung yang dipakai pada saat itu, payung lalang sipue. Nih, sahabat tahu ternyata ada payung seperti ini. Kira cuma payung yang kayak payung gitu. Nah ini saya kurang tahu siapa ini, dan kita lihat sedikit. Di sini ada Presiden RI Indonesia, Presiden Indonesia Timur, Mr. Sukawati sedang berpidato di hadapan para pejabat Swapraja di Sulawesi tahun 1947 di Makassar. Prosesi penobatan Raja Goa ke-36 Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididin, Andi Ijo Daeng Matawang. Dan lihat, jika semoga bisa lihat dia jelas, pada saat itu menggunakan payung lalang sipue bukan sih? Kayaknya iya. Oh ini ya, potret yang lebih jelas dari Raja Goa ke-36. Andi Ijo Daeng Matawang Kareng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididin. The picture that the last king of Goa. Oh, beliau raja terakhir ternyata. When he was crowned by ceremony. Dia berdiri di depan rumah besar Balak Lompoa ya. Baik, kita ke selanjutnya. Oh, sini tertulis Raja Goa berdiri di atas batu pelantikan di Tamalatea. Sepertinya ada ritual khusus ya dalam pelantikan Raja Goa ini, dan cukup menarik karena menggunakan batu, harus berdiri di atas batu. Saya tertarik bagaimana sih prosesi dari pelantikan tersebut. Di sini tertulis ada artikel ya, mengembalikan citra Tomangkasara. Cukup panjang tapi tidak cukup jelas ya di sini. Lihat, dia dengan gagahnya mengangkat balik ya kayaknya, atau mungkin itu adalah pedang. Kurang tahu ya, tapi cukup besar kalau dibilang balik. Entahlah. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Raja Goa ke-35. Mungkin ayah dari Raja itu ya. Bentar. Sini tertulis Mangi Daeng Matutu Kareng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Nah, mengenai nama Bontonompo ini telah diabadikan menjadi sebuah nama jalan. Bukan nama jalan, tapi nama apa ya? Kelurahan kayaknya ya. Di Goa. Perbatasan Goa dan Takalar. Karena menuju Takalar atau Bulukumba, jika Anda ingin ke Biram, Anda akan melewati jalan ini, tempat ini, Bontonompo.
Di sini gelar kemangkatan beliau ini adalah Tumenanga Risunggu Minasa, yang jika saya artikan secara bebas ya, artinya orang yang menang di Sunggu Minasa. Sunggu Minasa adalah sebuah nama tempat. Jadi orang yang menang mungkin perang pada saat itu, perang berlangsung di Sunggu Minasa. Jadi beliau memenangi perang pada saat itu. Ini beliau sepertinya. Dan lihat ini apa dia menggunakan payung Alang Sipue. Ini bukannya payung biasa aja. Sini tetap tulis pelantikan Raja Goa pertama mengimangi Karang Bontonompo. Raja Goa pertama mengimani dengan Raja Bone Andi Mapanyuki. Oh, kerennya. Sini ada satu lagi potret dari seorang red profil. Baik, kita lihat, baca dulu ya. Raja Goa ke 33. Wow, lebih tua lagi ya. Namanya adalah Imalingkang Dengnonre Kareng Katangka Sultan Muhammad Idris. Diangkat atau dilantik pada tahun 1893, mangkat tanggal 18 Mei 1895. Aduh, mohon maaf ya. Dan gelar dari beliau ini Tumenanga Rikalabirana. Jika saya tidak salah, Kalabirana itu adalah tanah kelahirannya. Kurang tahu lah, tapi jika memang itu artinya, ini beliau ini menang ya di tempat kelahirannya untuk memperjuangkan tempat lahirnya sendiri, dan dia menang melawan penjajah. Ini ada lagi Raja Goa ke 16, ke 14. Namanya adalah Imangarangi dan Marabia Kareng Lakiung Sultan Alauddin Tumenangari Gaukanna. Nah, Sultan Alauddin ini telah diabadikan menjadi sebuah jalan di Makassar, tidak terlalu jauh dari Goa, perbatasan dari Goa dan Makassar ya. Dan beliau ini lahir pada tahun 1586. Wow, keren ya. Entah apa ya, tapi pada saat melihat beliau ini, saya merasa agak takut ya, bukan takut merinding, tapi entah mungkin karena pembawaan beliau, meskipun cuma potret, tapi itulah, agak takut begitu. Di sini ada silsilah Raja Goa, Raja-Raja Goa, ada Tumanurunga, Karembajo, pasangannya, mohon maaf ya, sebenarnya saya tidak punya privilege untuk menafsirkan masalah ini. Baik, kita lanjut saja ya. Cielah, privilege. Ini coba tebak siapakah dia. Ini sangat terkenal nih. Beliau adalah Raja Goa ke 16, Malombasi dan Matawang Muhammad Bakir Kareng Bontomangapi Sultan Hasanuddin. Dia adalah Sultan Hasanuddin. Nah, di sini tertulis apa ini? Petikan pengangkatan pahlawan, wow, penetapan pahlawan nasional, gitu ya. Dan di sini tertulis keputusan Presiden Republik Indonesia nomor berapa sih itu, 057 ya, 087/TK/tahun 1973. Wah, beliau ditetapkan jadi pahlawan Indonesia, Republik Indonesia tahun 1973. Sepertinya begitu ya, kalau tidak salah. Cimiu, correct me if I'm wrong ya. Baik, sepertinya sudah saya jelajahi semua tempat di sini. Oh, sebelum saya masih ada yang tempat menarik yang saya lihat. Hai, bentar saya ceritakan. Saya kurang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lewat ke sini. Nah, beliau ini adalah, tertulis sini Sultan Muhammad Abdul Qadir Aidi Inen Andi Ijo Kareng Lalu Lalang dengan permaisuri Raja Goa ke 32. Baik, kita lanjut ya ke sini.
inilah pakaian adat, pakaian khas ya, pakaian tradisional. Jika saya tidak salah ini namanya baju bodoh, ini namanya baju labu ya. Nah, ini untuk cowok, ini untuk cewek. Aduh, mudah-mudahan saya tidak salah. Ini adalah aksesoris yang digunakan oleh cewek ya, wanita, pokoknya begitu lah ya. Nah, mengenai yang tadi saya akan ceritakan ini, beginilah model kurang lebih jika saya memasuki sebuah resepsi pernikahan di Sulawesi Selatan. Jadi kita duduk melantai dan makanan dihidangkan di tengah seperti ini. Dan biasanya sih di sini adalah kue-kue kayak agar-agar, kue kering. Nah, itu ya. Tapi sekarang sih saya jarang ya, bukan masih jarang sih. Mungkin masih ada tapi berkurang. Karena kebanyakan sih sudah menyewa itu tenda dan kursi. Mungkin penyewanya adalah ruangan ya, ruang yang tidak begitu besar sehingga kurang banyak menampung orang. Nah, ini dia payung apa tadi namanya? Lapue apalah, mohon maaf ya, saya agak lupa. Dan ini lihat bedanya, payung ini dan payung ini. Payung ini digunakan untuk apa kira-kira? Coba tadi sudah saya jelaskan. Payung ini digunakan untuk prosesi pengangkatan raja gua. Tadi ada pengunjung selain saya ya. Baik, kita masuk ke ruang selanjutnya. Ada ini. Assalamualaikum. Ini adalah gong. Ya, gong. Baik, ini adalah lemari yang berisi porselen, keramik ya. Motifnya motif-motif, jika entahlah, saya tidak punya kecakapan dalam hal ini untuk menilai sesuatu. Tuh kan sudah aku bilang mangkuk Cina, belum saya bilang sih. Jadi mirip Cina kan. Nih, yang pertama adalah cepuk Thailand Suang Kalok abad ke-14 sampai dengan 16. Sawadee-kap. Nah, mangkok Cina dinasti Qing abad ke-18 sampai dengan 19. Apalagi Kamsa. Nah, mangkok Cina dinasti Ming, cepuk Thailand, mangkok Cina. Tidak terlalu jauh beda ya motifnya semua. Nah, ini lihat ada yang telah pecah-pecah sih, retak dan disambung kembali. Mangkoknya mangkok Cina piring dinasti Qing. Wow, lihat piringnya. Ini piring atau mangkok sih? Salah. Sepertinya sih. Kita lanjut lagi ya. Ini masih sama, ada piring-piringan kendi ya, kalau jika saya tidak salah. Nah, ini ada alat musik, cukup tua ya, adalah gendang. Nah, seperti ini adalah apa ya, itu seperti yang mirip gamelan ya, kurang tahu sih namanya. Ini adalah, jelas saya tahu yang satu ini adalah kecapi ya. Dan ini adalah bola takraw. Apa sih, paraga? Bola paraga. Dan itu adalah para pesa yang terbuat dari bambu yang dibelah-belah ya. Ini adalah suling Sulawesi. Nah, tebak ini apa? Nama diri ini. Baik, itu adalah, jika saya tidak salah, ini adalah alat musik yang disebut pui. Nah, kita tes ya jenis-jenis alat musik tradisional ya. Pertama gong, suling, kecapi, pui, gendang. Nah, saya tidak salah kan? Nah, sini ada apa ini? Ada sapu yang bentuknya kayak orang ya. Entahlah, kurang tahu. Ini ada tangannya. Itu sapu. Kurang tahu ya. Baik, ini apa ya? Saya kurang tahu juga sih. Sebaiknya saya melangkah lagi. Assalamualaikum, mohon maaf ya mengganggu pakaian saat zaman itu. Sumpah ya, astagfirullahaladzim. Maksud saya begini,
memasuki ruangan ini saya sedikit takut. Mulai merinding sih, tapi nggak merinding banget. Cuma cukup takut aja gitu. Dengan suasana sini apalagi sepi, bukan sepi sih tapi sendirian di ruangan seperti ini. Ini adalah aksara lontara sama itu. Wow, jika saya perhatikan lihat nah, itu K-nya sudah berubah. Enggak, bukan berubah sih. Enggak, dulunya ternyata aksara lontara pada saat itu berbeda dengan pada saat sekarang ya. Kalau saya sih di sini K-nya begini, garis, kalongnya begini, gimana ya? Begini, nggak. Terus nggak, nggak begini, nggak baru titik. Ini tah begini, dah lebih banyak beda ya. Bahkan ini. Padahal setahu saya sih yang dikasih tahu sama guru muatan lokal dulu waktu saya SD atau SMP ya, katanya itu aksara lontara itu terbuat dari bentuknya itu dari semuanya terbuat dari ngomong apa juga nih, aksara lontara itu berasal dari bentuk belah ketupat. Nah ini ada bulat-bulat, bahkan ada bebek lah. Wah salah ya. Aksara huruf Makassar jumlahnya 19 buah, merupakan ciptaan Daeng Pamate Syah Bandar Kerajaan Goa pada tahun 1538. Wow, keren ya. Setelah saya itu jika saya tidak salah ya, Cimiu lagi ya, Cimiu, correct me if I'm wrong. Katanya itu huruf Hangul penciptanya itu sangat diagung-agungkan ya di negaranya Korea Selatan. Jika saya tidak salah, Cimiu. Nah itu lihat deh, kearifan lokal apa yang namanya, kasana, terus apa lah, kekayaan kita ya, peninggalan intelektualitas dari pada zaman dahulu. Mereka sudah bisa menciptakan huruf sendiri, aksara sendiri. Keren ya. Nah ini adalah koin-koinan. Koin Cina, tulisan juga Cina, ada naga, di tengahnya kotak. Ini ada mungkin surat ya, terbuat dari daun apa nih? Saya kurang tahu. Ini ada kertas Allah, dan saya coba bisa baca Allahnya saja. Dan di tengahnya lagi, di bawahnya lagi kurang tahu apa ya. Nah ini ada medali, dan gambarnya adalah ayam jantan. Tapi sepertinya itu adalah medali yang sudah dibikin ya, bukan asli. Nah ini lagi aksara lontara pada saat itu. Jauh berbeda ya dan ketiga ini. Ini aksara lontara ini. Saya belum pernah melihatnya seperti ini, mirip tulisan Bali dan Jawa ya. Aksara Hana Caraka. Ini sudah agak meninggalkan Hana Caraka. Dan ini saya kenal yang saya kenal sejauh ini. Ya, padahal saya dulunya tidak tahu ada aksara yang namanya Engkampan Ranca. Saya cumanya Kaganga, Pabanma, Tadana, Cajanya, Yarala, Saaha. Nah itu sih. Ini untuk memberikan kayak gitulah. Baik, kita lanjut ya. Baik, kita keluar. Baik, sepertinya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah mengikuti saya berkeliling tempat ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan rasakan sensasinya sendiri. Datang ke sini di Goa dan jelajahi sejarahnya. Baik, terima kasih. Jumpa.